Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama salaf, ulama yang kehidupan sehari-harinya penuh dengan zuhud, istiqomah, dan selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Beliau dilahirkan pada tahun 1077 Masehi, bertepatan dengan tahun 470 Hijriah. Nasihat yang pertama dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani: berpaling dari Allah ketika datangnya takdir adalah mematikan agama, mematikan tauhid, mematikan tawakal, mematikan ikhlas, bahwa hati seorang mukmin itu tidak bisa diketahui bagaimana dan mengapa. Bahkan orang mukmin itu berkata, "Ya, semua jiwa berselisih dan saling kontra." Maka barang siapa yang memperbaiki dan mensucikan jiwa, hendaklah bersungguh-sungguh dan bermujahadah, berusaha membebaskan diri dari sifat yang buruk. Semua keburukan bertepat dalam keburukan, dan kerusakan bertepat dalam kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Dengan pertolongan dan penghargaan bersabarlah kamu bersamanya, berdiri tegaklah bersamanya, dan janganlah kamu lupakan dia, karena setelah kamu mati akan terbangun kembali, dan hal itu akan bermanfaat bagi kamu. Bangunlah untuk dia sebelum berjumpa dengannya, bangunlah dan ingatlah kepadanya sebelum kamu diingatkan tentang urusanmu, lalu kamu menyesal pada waktu yang tidak bermanfaat, suatu penyesalan. Perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tindak tandukmu akan menjadi baik. Hati yang baik itu karena adanya takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid kepadanya dan ikhlas dalam beramal, serta yakin akan kerusakan semua itu apabila tidak ada tindakan-tindakan tersebut. Wahai manusia, zuhudlah di dunia dan ambillah bagian-bagianmu yang kamu peroleh dari dunia dengan tangan takwa dan warok, lalu carilah akhirat dan beramallah kamu untuk akhiratmu. Sadarkanlah jiwamu dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatilah jiwamu terlebih dahulu untuk mengabdi kepadanya, lalu nasihatilah orang-orang selain kamu. Bagaimana jadinya kalau kamu memperbaiki orang lain sedang kamu sendiri buta? Yang penting bagi kamu adalah mendidik hatimu untuk selalu berbuat baik. Tiada guna lidahmu mengajak orang lain jika dalam hatimu masih bersarang kekotoran dan dosa syirik. Bagaimana manusia akan mengikuti ucapanmu jika dalam hatimu penuh dengan noda dosa? Kamu jangan seperti orang munafik, orang yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang diucapkannya. Obatilah hatimu yang sakit sebelum kamu mengobati orang lain. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu. Memang demikianlah kebanyakan orang. Orang mukmin adalah orang yang tidak mau mengikuti kemauan hawa nafsunya dan hawa setan. Jadikanlah hidup di dunia untuk mencari bekal buat akhirat, dan dalam setiap waktunya selalu dipergunakan untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Wahai hamba Allah, jagalah ketakwaan dan jagalah syariat. Siapkan dirimu untuk menekan kemauan nafsu. Allah telah berfirman kepada Nabi dan para Rasul untuk menyampaikan berita gembira dan kabar ancaman. Di manakah rasa syukur dari kamu, wahai orang yang berpaling dari Allah? Wahai orang yang melihat nikmat datang dari selain Allah, ada kalinya kamu melihat nikmat itu datang dari selain Allah. Suatu saat nanti kamu akan datang menghadapnya
dan akan melihat kesombonganmu. Terkadang kamu meminta pertolongan kepadanya dengan menentangnya. Wahai hamba Allah, apabila sakit menimpamu, maka hadapilah dengan lapang dada dan penuh sabar. Bertahanlah sampai datangnya obat. Apabila obat telah datang, terimalah dengan rasa syukur kepada Allah. Jika kamu berbuat demikian, tentulah hidupmu akan dipermudah dan diperingan dari masalah yang sedang kamu hadapi. Orang mukmin yang takut api neraka itu adalah sebagian jalan yang bisa memutus derita orang mukmin itu sendiri, yang berdampak membawa kekuningan di wajah dan kesedihan di hatinya. Niscaya Allah akan menuangkan air rahmat dan karunia dalam hatinya. Baginya dibukakan pintu akhirat, sehingga mereka dapat melihat kebenaran janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Nasihat Syekh Abdul Qadir yang kedua: janganlah engkau jadikan kecenderunganmu kepada sesuatu yang engkau makan, yang engkau minum, yang engkau pakai, yang engkau kawini, yang engkau tempati, karena itu adalah kepentingan nafsu dan watak kemanusiaan saja. Lalu di manakah hikmah dan kecenderungan hati, rahasia hati, yaitu mencari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jadikanlah kepentinganmu untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang ada padanya. Wahai hamba Allah, selisih usiamu pada hari ini sudah cukup untuk persiapkan akhirat. Dalam menghadapi datangnya malaikat maut, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu ada pertalian dengan kefakiran dan cobaan. Kalau manusia dalam keadaan fakir, ia akan terhindar dari 3 penyakit yang berbahaya. Yang pertama, harta bisa membawa kepada berbagai kedosaan karena sarana nafsu bermacam-macam. Seorang yang tak punya biaya untuk semacam kedosaan, hatinya tidak akan tergerak untuk melakukannya. Timbulnya hasrat itu bila diri merasa sanggup, dan harta adalah sumber kesanggupan yang menggerakkan orang kepada maksiat dan perbuatan dosa. Jika diperturutkan, niscaya ia binasa, dan kalau ditahan pahit benar rasanya. Karena bersabar sewaktu sanggup adalah lebih berat. Ujian senang lebih berat daripada ujian susah. Yang kedua, harta itu menarik kepada bermewah di bidang yang mubah. Mana bisa orang berharta makan roti gandum, berpakaian kasar, dan menghindari makanan mewah, sebagaimana yang telah dialami para nabi dan rasul. Kalau telah terbiasa menikmati keduniaan dan membiasakan diri dengan kemewahan, lalu menjadi kebiasaan yang tak dapat ditinggalkan lagi, mungkin suatu saat kita tak sanggup lagi mengongkosi diri dari usaha yang halal. Maka terjerumuslah kita ke bidang syubhat dan terbenam dalam suasana riak, berminyak air, berdusta, agar urusan dunia ini bisa teratur dan agar hidup mewah. Karena orang yang banyak harta, maka akan banyak pula keperluannya kepada orang lain. Akhirnya terpaksalah ia ambil muka terhadap mereka. Bila masih mungkin selamat dari bahaya yang pertama tadi, yaitu kesenangan duniawi, kita takkan dapat selamat dari bahaya dunia ini. Yang ketiga, tidak dapat dihindarkan lagi bahwa mengurus harta itu menyebabkan orang lalai dari mengingat Allah, dan setiap hal yang mengganggu dari mengingatnya adalah suatu kerugian. Oleh sebab itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam menerangkan bahwa dalam berharta terdapat 3 macam bahaya, yaitu bila mengambil dari sumber yang tidak halal, kalaupun dari yang halal dikhawatirkan dibelanjakan kepada yang haram. Kalaupun dari yang halal dan dibelanjakan kepada yang halal, dikhawatirkan kita akan lalai dan terganggu dari mengingat Allah karena terlalu sibuk mengurus harta. Kalau manusia telah menyadari keberadaan ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hatinya tidak akan timbul kegoncangan
dan kegundahan dalam mengarungi kehidupan ini, dan dia akan selalu tegar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya manusia amat durhaka bila dilihatnya dirinya telah kaya harta. Quran surah Al-Alaq. Mungkin dari penjelasan di atas bisa kita ambil hikmahnya. Islam tidak melarang umatnya untuk kaya. Bahkan umat Islam menganjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Ini artinya kita dituntut untuk bekerja keras dalam mencari harta. Silahkan bila ingin menjadi kaya raya, namun jangan takut miskin. Dan janganlah harta kita menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bila sudah berharta, jangan angkuh, sombong dan durhaka. Ingatlah firman Allah di atas. Nasihat Syekh Abdul Qadir yang selanjutnya, kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu maka dinamakan kaya. Jika kamu mengerti makna suatu kefakiran, maka semua yang ada selain Allah adalah fakir, karena membutuhkan sesuatu, dan hanya Allah sendiri yang kaya, karena Allah tidak membutuhkan sesuatu pertolongan dari makhluk siapapun. Semua yang ada tentu ada yang mengadakan. Adapun yang mengadakan itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Selain dia adalah makhluk, dan makhluk selalu membutuhkan. Karena itu setiap makhluk adalah fakir. Allah berfirman yang artinya Allah itu kaya dan kamu sekalian adalah fakir. Ini adalah fakir secara mutlak, fakir secara keseluruhan. Namun yang kita maksudkan di sini adalah fakir harta benda. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fakir karena memang dia tidak membawa apa-apa ketika dilahirkan. Namun dalam mencari harta setiap orang dapat dilihat dari 5 kriteria. Yang pertama, apabila dia diberi harta, dia tidak suka. Dia tidak mengambil harta itu dan benci, karena dia menjaga dirinya dari kejahatan harta dan bahayanya. Orang seperti ini dinamakan orang zuhud, yaitu orang yang memandang harta sama seperti batu dan tanah, dan ini adalah tingkatan tertinggi. Yang kedua, dia tidak gemar terhadap harta dan tidak pula membencinya. Dia zuhud apabila memperoleh harta. Orang seperti ini dinamakan orang yang ridho. Yang ketiga, dia sudah kepada harta daripada tidak ada. Tetapi kesukaannya itu tidak sampai membuat dia jadi rakus yang selalu kurang dan ingin bertambah. Dia mau mengambil harta itu jika harta itu syubhat dan halal secara mutlak. Orang yang seperti ini dinamakan orang yang qanaah, yaitu orang yang menerima dengan ridho apa yang ada di tangannya sendiri, apa yang telah dimiliki. Yang keempat, dia tidak punya harta lantaran lemah dan tak bisa mencarinya, dan seandainya masih mampu tentu dicarinya sekalipun berpayah-payah. Dia akan selalu sibuk mencarinya. Orang seperti ini sekalipun tak punya harta tergolong orang yang rakus dan tercela. Yang kelima, yang dibutuhkan itu benar-benar sangat dibutuhkan, seperti orang dalam keadaan lapar dan tidak punya pakaian. Maka mencari harta dalam keadaan seperti ini sekalipun sangat ingin bukan dinamakan cinta harta, karena yang tidak dimiliki memang sangat dibutuhkan. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu. Kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu. Wahai hamba Allah, jagalah nikmat itu dengan bersyukur. Terimalah perintahnya dengan membuka telinga. Terimalah kesulitan dengan kesabaran dan kemudahan dengan syukur. Karena demikianlah keadaan orang-orang terdahulu, seperti para rasul dan orang soleh. Mereka selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadanya, dan mereka selalu bersabar atas musibah dan kesulitan yang sedang menimpa dirinya. Sabar adalah suatu ketentuan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, sabar adalah suatu kekuatan. Wahai hamba Allah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
hukuman di dunia ini dengan memberikan ujian dan cobaan yang berbagai bentuk, seperti cobaan jasmani, rohani yang berupa penyakit, kecelakaan, sakit, gelisah, kehilangan harta kekayaan, dicuri orang, dan kematian. Ujian dan cobaan yang menimpa manusia itu ada dua penyebab, yaitu disebabkan kedurhakaan terhadap Allah oleh manusia itu sendiri sebagai balasan untuk menghapus dosa kedurhakaannya itu sendiri, dan agar manusia menjadi sadar atas kedurhakaannya itu. Karena takdir Allah sendiri untuk menguji hambanya, dan kelak di akhirat akan diganti dengan rahmat dan keridhoannya kalau yang diuji itu bersabar dan tawakal kepadanya. Cahaya adalah hidayah Allah kepada manusia untuk mengenalnya, mengenal Rasulnya, serta mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Perintahnya dilaksanakan dan larangannya ditinggal jauh-jauh. Wahai hamba Allah, bangkitlah kamu dari perangkap maksiat. Peliharalah dengan pasrah hukum-hukumnya. Apabila datang kepadamu suatu kenikmatan, bersyukurlah kamu kepadanya. Apabila datang kepadamu suatu kesulitan, maka bersabarlah dan bertobatlah atas kesalahan-kesalahanmu. Ukurlah dirimu, karena Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya yang taat beribadah. Ingatlah akan kematian dan apa yang terjadi setelah kematian itu. Bangunlah wahai hamba Allah. Sampai kapan tidurmu, kebodohanmu? Sampai kapan kamu mengulang-ulang kebatilanmu? Mengapa tidak kamu biasakan mengabdi kepada Allah dan untuk mengikuti syariat-syariatnya? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.